حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah zuhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita hadir di jamaah zuhur yang mulia, menunggu majelis ilmu yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kali ini saya ingin menyampaikan bagaimana fenomena ujian, cobaan, bencana itu mampu menjadi revitalisasi spiritual. Artinya, la'allahum yarji'un, agar kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Latar belakangnya adalah pelbagai bencana hadir bertubi-tubi menimpa Indonesia dan dunia. Di Indonesia belum lama tanah longsor di Bandung Barat, banjir di Bekasi, Jakarta, Semeru, batuk-batuk. Yang fenomenal adalah Sumatera belahan utara. Kenapa fenomenal? Udane banyu, banjire kok kayu gitu ya. Tur gelondongan. Nah, itu yang agak susah dijelaskan oleh ilmu kekinian, kira-kira begitu. Belum lagi pekan yang lalu saham Indonesia jeblok, IHSG hancur-hancuran, sampai-sampai ketua OJK dan 5 perangkatnya mundur bebarengan. Itu pertanda kembali bahwa jujur itu menjadi karakter bisnis utama dan pertama. Rasulullah jujur al-amin menjadikan dia sukses bisnis sejak muda, kaya di usia 25 tahun dan dipercaya seantero dunia. Gara-gara jujur agak langka di Indonesia, maka kemudian para pemegang saham dunia melakukan namanya penarikan besar-besaran atau capital flights karena tidak percaya. Entah karena transparansinya, laporannya, penguasaannya, pokoknya kalau tidak percaya, hak mereka untuk menarik sahamnya. IHSG jeblok. Tidak hanya itu, Mas Digital juga jeblok. 3 hari ini triliunan rupiah dolar uang menghilang, betul ya? Itu musibah, cobaan juga. Belum lagi keadaan ekonomi Indonesia yang tidak baik-baik saja. Seperti sering saya sampaikan, bisnis apapun gak laku-laku, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok begitu. Umur saya 63 tahun. Baru bulan-bulan ini banyak jamaah yang sumbangan saya, WA, Pak, tolong dibantu. Ya, 240.000 rupiah jamaah dari Batang Binangun. Untuk apa? Beras 2 kilo, mie 2 untuk bayar kos-kosan 100.000 rupiah. Ya Allah, pada sarjana dia. Ada yang jamaah, mohon maaf, di sini juga minta dibantu 100.000, 200.000 untuk ngambil sepeda motornya ke bengkel. Karena nggak kunjung bisa mengambil, nggak ada roda untuk kaki untuk ke masjid kalau nggak ada motor itu. Di Jakarta insinyur pengusaha kapal. Sampai siang sore nggak makan karena nggak ada yang bisa dimakan. Mas, wis duitku bagian dulu. Hari ini untuk makan bukan orang tua, sarjana. Ya, hari ini ternyata nampaknya sulit sekali. Bersyukurlah
kalau panjenengan masih bisa makan 3 kali dengan penuh gizi. Saya lanjutkan. Situasi ini agar mampu menjadi revitalisasi spiritual kita adalah kita merujuk pada Al-Rum ayat 41. Zahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir, ya, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan-tangan manusia, agar Allah menunjukkan sebagian dari, belum semuanya, sebagian dari akibat keserakahan mereka, akibat ulah tangan mereka, la'allahum yarji'un, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar bencana, cobaan, musibah ini bisa menjadi revitalisasi iman kita, maka perlu kita berganti kacamata. Yang semula kacamatanya selalu negatif, yuk diganti kacamata positif. Yang semula musibah itu selalu tidak enak, selalu kita benci, ayo kita ganti kacamata. Musibah, bencana. Kalau dengan musibah itu lebih bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, lebih pantas itu disebut sebagai anugerah. Sebaliknya, kalau tampaknya rahmat, anugerah, karier mentereng, gaji tinggi, kemudian posisi melejit sebagai eksekutif muda. Kalau dengan itu justru semakin jauh dari Allah, jauh dari rumah, lupa rumah. Ya nggak pernah pulang malam sih, pulang pagi saja gitu ya. Maka lebih pantas itu disebut sebagai musibah. Pertanyaannya, mengapa rahmat anugerah Allah kok harus ketidak? Maka banyak orang mengatakan bahwa musibah bencana itu rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Pertanyaannya, mengapa rahmat harus dibungkus ketidakenaan? Oke, maka resepnya bukalah bungkusnya agar kelihatan apa isi pesannya. Sekali lagi, mengapa harus terbungkus ketidakenaan? Sebab kalau terbungkus keenaan, banyak yang lalai, banyak yang lupa diri, banyak yang tidak la'allahum yarji'un. Contoh yang paling gampang adalah malam tahun baru beberapa tahun yang lalu ketika Jakarta tahun baru banjir bandang. Masih ingat? Malam tahun baru itu saya terbang dari Juanda ke Halim Perdana Kusuma bersama istri. Dari Juanda pesawat terbang tenang sekali. Bisa ditebak penumpangnya ngapain saja. Halo? Penumpangnya tidur main-main. Sampai di Jakarta waktunya mendarat, hujan deras, angin puting beliung. Pesawat 1 jam muter-muter di atas Jakarta, tidak bisa mendarat karena udan angin. Tidak hanya itu, pesawat dihempas, merasa terus begitu berkali-kali dan tidak kunjung mendarat. Bisa ditebak penumpangnya ngapain saja. Halo? Semua berzikir apapun agamanya. Sing gak tahu zikir waktu itu zikir kabeh, termasuk sing ngomong iki gitu. Subhanallah, Allah gitu. Sampai nalar ini rada gak patek ora patek waras. Nek iso medun kene aku medun kene aja nih. Kene demo tah kok medun kene karepku dhewe gitu. Yang menarik nggak bisa mendarat, akhirnya mendarat di Soekarno-Hatta. Sejenak kemudian pramugari ngomong, penumpang kalau berkenan naik pesawat lagi, tunggu sebentar, setengah jam akan diterbangkan kembali ke Halim dengan pesawat ini. Sebetulnya keren, Tangerang Halim naik pesawat, koyok bos gitu, nggak ada yang mau, medun kabeh, numpak taksi macet gak apa-apa. La'allahum yarji. Guncangan kehidupan diperlukan agar kita ingat kepada Allah, nanya revitalisasi spiritual iman kita. Bapak Ibu, kita sehat.
bisa hadir ke majelis ini. Sempatkah kita berangkat baca Alhamdulillah ya Allah, tuwek-tuwek paringi sehat, iso neng masjid ya. Mungkin juga nggak sempat. Baru ingat ketika mohon maaf, saudara kita seiman atau kerabat kita baru menyelesaikan operasi besar. Setelah operasi, dokter keluar, lalu kemudian berkata kepada keluarga yang menunggu di luar ruang operasi. Bapak Ibu, pasien ini, operasi ini dinyatakan berhasil kalau pasien bisa buang angin dalam waktu 2 jam. Mohon maaf, bisa kentut dalam waktu 2 jam. Maka semua kerabat berdoa supaya pasien segera kentut. 2 jam gak metu ya, 2,5 jam gak metu, 3 jam dongo kabeh supaya kentut. Ketika masuk 3 jam kentut ambune gak karo-karuan. Semua mengucapkan Alhamdulillah bisa buang angin. Panjenengan ping piro sedina buang angin? Pernah mengucap Alhamdulillah? Subhanallah. Teman saya olahraga, operasi 5 kali mata. Semula katarak, lalu kemudian retinanya jatuh, operasi lagi, kemudian nggak keluar air mata, operasi lagi dua-duanya 5 kali. Nggak bisa keluar air mata. Tiap 2 jam ada alarm titit. Apa Pak? Wayai netesi air mata. Tuk 2 jam lagi, tutut. Apa Pak? Netesi air mata. Sehari 6 kali netesi air mata. Kalau nggak ditetesi, merah meradang dan perih kering. Jenengan gitu, otomatis air mata keluar. Nggak pernah merasa nikmat Alhamdulillah. Dunia perlu diguncang la'allahum yarji'un. Pasalnya adalah tidak banyak orang yang sadar seperti ini. Makanya orang-orang yang tidak sadar ini diberikan resep oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Kalau panjenengan atau keluarga atau saudara mendapatkan cobaan, musibah, fitnah, maka jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Kita manusia punya iman. Ketika Allah melempar cobaan, ya, musibah, jangan hanya menghadapi masalah, jangan hanya meratapi ujian dan cobaan itu sendiri, apalagi dengan kesombongan akal budi. Lalu bagaimana? Resepnya, kata Ibnu Athaillah, mendekatlah kepada Allah, DP sama Allah, ya. La'allahum yarji'un. Naikkan revitalisasi spiritual kita. DP. You know DP? Niki wong desa napa wong kutha to? DP niku enten lho. Anak panjenengan itu wangel dikongkon kerja. Pagi itu tiba-tiba winter, ngewangi ngepel, ngewangi nyapu-nyapu, ngewangi masak, ngewangi resik-resik mobil, sepeda motor. Kira-kira mari ngono arep nyapa itu. Njaluk duwe itu DP. Kita pun kalau sebelum minta kepada Allah DP, maksudnya beramal, berbuatlah sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah. Ningkat spiritualnya, tahajudnya, tadarusnya, puasanya, duhanya, sedekahnya, ya. Lalu mintalah kepada Allah. Setelah DP, mintalah kekuatan kepada Allah, karena la haula wala quwata illa billah. Lalu bersama Allah hadapilah musibah cobaan itu. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, karena Allah memback, ya, bersama orang-orang yang sabar itu, ya. Nah, memang mungkin kita menghindar dari masalah, nggak mungkin menghindar dari musibah, ya. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf al-ayah.
hampir pasti nggak bisa, nggak mungkin, tidak bisa, tidak pasti akan ada cobaan kepada kita apapun bentuknya. Oke? Mungkin. Nah, yang mungkin adalah minta kekuatan dari Allah untuk menghadapi cobaan musibah itu. Nah, wa basyiris sabirin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pramila, ciri orang-orang yang sabar itu adalah wajahnya cool, tenang. Diteliti oleh Dr. David Hawkins dalam disertasi PhD-nya di Amerika, orang-orang yang spiritual itu terus pada frekuensi yang tinggi, ya, maka ada getaran sekitar 10 pangkat 800 sampai 10 pangkat 1000 energinya. Maka suasana batin orang yang frekuensi, ya, dekat dengan Allah ini pribadinya, wajahnya itu cool, tenang, bahagia yang tak terkira, penuh harap, anti sambat. Nah, ciri yang nggak pernah sambat. Lihatlah wajah kiai-kiai itu, ya, cool, tenang, nggak pernah mengeluh, nggak pernah sambat. Apa dikira para kiai nggak ada masalah? Banyak, ya, tetapi kemudian nggak pernah sambat. Ridho atas cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nabi yang utama, ya, para nabi utama yang disebut ulil azmi, pernah dengar? Ya, itulah para nabi yang bukan diuji dengan sembarang keenakan, tetapi dikatakan nabi yang tahan banting, sabar menghadapi pelbagai cobaan. Siapa dia? Kalau saya waktu sekolah memberi singkatan NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul azmi artinya nabi yang tahan banting, teguh menghadapi pelbagai ujian yang berat. Itu nabi utama. Terakhir, karena itu orang-orang tua kita berpesan, sikap orang yang sabar, kata Al-Quran, sikap orang yang dekat dengan Allah, kata Dr. David Hawkins, cool, tenang, gak ngamuan, gak marahan, gak baperan, gak gondokan. Okay? Makanya orang tua kita, nak, kalau kamu mendapat ujian, cobaan, ojo podo gelek ngamuan, ojo marahan, ojo panikan. Sing sopo gelek ngamuan biasane budal disian. Gitu. Budal teng pundi? Halo, budal teng pundi? Kuburan. Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Survei di Indonesia, rata-rata laki-laki umur 65 tahun, wanita tembus 75 tahun. Nggak percaya? Di rumah ibu mertua saya di Sewulan, itu ada gang depan Masjid Basyariah itu hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh. Tapi ya tuwek-tuwek begitu ya, sepantaran ibu mertua saya gitu. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata kok suami berangkat duluan di usia 65? Karena satu, suami ngamuan, marahan, emosian, baperan. Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Karena itu cepat mati. So ibu-ibu, kalau ngomel sama suami, jangan dihabis-habiskan hari ini. Ingat pesan televisi, to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok, supaya bapak umurnya rada dawa kandhani. Terakhir, masih ada 1 menit. Kata Hakim, kalau ada orang hidup di zaman sekarang, mukmin kok ijek ngamuan, melihat musibah, ujian, kok ijek ngamuan, itu tandane tertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Golek rezeki angel, ya, sing halal angel, ngopeni anak angel, ngopeni putu angel, ngopeni bojo. Loh, kok angel biasa? Wes ngerti angel kabeh, gak tahu sinau, gak maca buku, gak ngrungokne pengajian, gitu. Oh, pengajian tapi gak ngrungokne, gitu. Makanya tadi doa yang dibaca anak-anak tadi, Allahumma inna na'udzubika min
ilmin la yanfa wa min qalbin la yashfa la yahsha gitu. Jauh dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk ya. Artinya oleh ilmu begegek kayak tidak la'allahum yarji'un ya, wa min nafsin la tasba, nafsu yang tidak pernah ada puasnya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah, untuk cepat atau lambat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi qada'ika wa na'u bi ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafat majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.